Selamat pagi anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran 3. Nah, di sini ada tulisan si Beni, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Nah, ini ada kaitannya dengan wacana yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama? Tentunya kamu pernah. Contohnya kerjasama ketika akan membersihkan kelas ya. Tujuannya agar kelas kita bersih dan nyaman ditempati untuk tempat belajar ya. Nah, silakan ayo amati gambar berikut. Di sini ada gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Nah, dalam permainan ini sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Kalau kita di Medan biasa menyebutnya samberlang ya nak ya. Nah, ayo kita praktikkan permainan ayam dan elang tersebut. Nah, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kondisi kita, maka untuk bermain ayam dan elang ini cukup kamu perhatikan saja cara bermainnya, lalu peraturan permainannya. Lalu kalau untuk mempraktekkan permainan ayam dan elangnya, jika kamu memiliki teman, boleh kamu lakukan ya. Nah, setelah itu di sini ada pelajaran yang berkaitan dengan olahraga. Di sini ada gerakan lari. Nah, di sini ada keterangan tentang gerakan lari. Ketika kamu berlari, gerak utama yang dominan kamu lakukan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Itu mengapa lari sangat bermanfaat bagi kekuatan otot kaki dan lengan. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk langkah kakimu. Yang pertama ada menumpu dan melayang. Untuk gambarnya bisa kamu amati seperti ini. Nah, ini dari sini menumpu, ketika kaki kita tidak menyentuh tanah disebut melayang ya. Ini lari sambil melompat ya. Jadi lompatan inilah dia yang melayang. Ini menumpu kembali lalu melayang kembali ya. Nah, ini bisa kamu praktekkan sendiri di rumah, tidak perlu divideokan ya. Nah, sekarang kita akan membaca teks pertempuran Ambarawa. Pada teks pertempuran Ambarawa, kamu diarahkan untuk membuat kalimat tanya ya nak ya. Membuat kalimat tanya ini sudah selalu kita lakukan. Nah, di sini akan Ibu jelaskan saja ya. Kita akan membuat pertanyaan. Nanti kamu baca, kemudian kamu coba dengarkan kembali atau amati kembali video yang ini ya. Nah, di sini Ibu membuat pertanyaannya untuk dari kata apa. Apa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945? Ya, bisa kamu temukan jawabannya ya. Yang terjadi adalah pertempuran di Ambarawa ya kan? Mengapa pertempuran Ambarawa bisa berkobar? Kenapa? Karena pihak sekutu mengingkari janji ya. Siapa yang memboncengi sekutu? Ini juga ada jawabannya. Ya, kedatangan sekutu diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA ya nak ya. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana kemenangan bisa diperoleh rakyat Ambarawa? Nah, di sini kamu simpulkanlah jawabannya ya kan, dengan cara mereka bekerja sama melawan sekutu yang ada di Ambarawa ya kan. Nah, kita lanjutkan di sini ada kapan. Kapan pertempuran Ambarawa berkobar? Ada tanggalnya di sini 12 Desember 1945. Di mana peristiwa di atas terjadi? Di Ambarawa. Nah, itu untuk membuat pertanyaan. Ketika kamu membuat pertanyaan, kamu juga harus bisa menemukan jawabannya ya. Kalau misalnya pertanyaanmu itu terlalu berlebihan kata-katanya, maka kamu juga akan sulit menemukan jawabannya. Nah, kita lanjutkan untuk halaman selanjutnya. Di sini ada kegiatan ayo berdiskusi.
Ya. Nomor 1, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Nah, mereka berjuang melawan sekutu ya dengan cara mereka bekerja sama ya kan. Nah, yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Upayanya baik. Dengan upaya yang baik itu, maka upaya itu membuahkan hasil yang baik pula. Nah, kita lanjut nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara NICA yang melanggar kesepakatan? Sikap mereka sangat tidak baik ya, ingkar janji itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Apa itu Bu taktik gelar supit urang? Taktik perang yang dikepung dari dua sisi. Jadi mereka mengepung sekutu dari dua sisi, sehingga sekutu tidak dapat lari kemana-mana. Mereka tidak dapat berkutik, sehingga sekutu bisa dikalahkan oleh rakyat Ambarawa. Nah, yang kelima, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Mereka bekerja sama, kemudian juga mereka berani dan juga rela berkorban ya nak. Yang keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Kita harus berani. Berani apa itu? Berani dalam berbuat kebaikan. Contohnya saja ya nak ya, kalau disuruh ke depan sama ibu guru, jangan malu-malu lagi ya kan, jangan nggak mau, harus berani ya. Nah, yang kedua itu ada kerjasama dengan teman. Nah, kerjasama ini harus dalam hal yang baik, jangan kerjasamanya untuk mencontek pelajaran ya nak. Nah, kita lanjut di kegiatan Ayo Membaca. Di sini ada hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Nah, ketika kamu membaca teks hiena, maka kamu akan mengetahui cara hiena beradaptasi dengan lingkungannya. Hiena ini kan tinggalnya di padang rumput ya, namanya padang rumput itu kan sangat luas. Jadi mereka ini hidupnya ini berkoloni. Apa itu artinya berkoloni? Berkumpul ya dengan sesama hiena. Jadi ketika misalnya area perburuan mereka direbut dengan hewan lain, maka mereka bekerja sama untuk mempertahankan area buruan mereka ya. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Tadi sudah Ibu jelaskan ya, dengan cara bergerombol dan bekerja sama untuk menjaga wilayahnya. Nah, apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Nah, kalau hiena itu mereka lebih kepada kerjasama. Jadi mereka lebih percaya dengan sesama koloninya ya. Tetapi kalau hewan lain ada yang tidak seperti itu. Ada yang mereka menganggap bahwa diri mereka itu bisa sendiri untuk mempertahankan area kekuasaannya. Nah, mana itu Bu contoh hewan yang bisa sendiri? Nah, ini kita akan bahas di sini. Ada beberapa hewan yang mempunyai cara untuk mempertahankan diri sendiri tanpa perlu koloni ya. Ada namanya kamuflase. Kamuflase ini belalang sembah. Kalau kita bilang belalang kadung, ya nak ya. Jadi ketika dia berada di daun yang warnanya hijau, dia akan ada di situ. Kenapa? Karena dia bisa memiripkan badannya ini dengan bentuk daun ya nak ya. Itu dia kamuflase. Nah, ada lagi mimikri. Mimikri itu bunglon. Apa itu mimikri? Merubah warna sesuai tempatnya. Jadi kalau misalnya tempatnya di daun-daun kering, berarti kan warna coklat, maka dia akan berubah jadi coklat. Nah, ketika dia dekat dengan daun yang warna hijau, dia akan merubah juga menjadi hijau ya nak. Nah, kita lanjutkan. Ada lagi di sini cicak. Nah, kalau ini pasti sering kamu lihat ya. Cicak memutuskan ekornya ketika kamu kejar misalnya ya. Nah, ini namanya autotomi, melepas bagian tubuh ya. Cicak. Lalu di sini ada menggulungkan diri, terenggiling. Ini dia cara bertahan hidupnya ketika ada musuh. Nggak sanggup dia lari kenceng, digulungkannya dirinya. Udah gitu pun ketika misalnya ada yang mau menggigit, digulungkannya aja dirinya, kulit belakangnya ini keras sekali nak. Jadi tidak bisa ditembus oleh gigi hewan yang biasa gitu ya nak ya. Makanya dia cukup menggulungkan saja. Jadi bagian tubuh yang lunak itu bagian yang bawahnya. Untuk yang ini itu keras.
Ya. Nah, sekarang ayo cari tahu. Ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Nah, ini ada cumi-cumi. Cari tahu bagaimana cumi-cumi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dia kan tinggalnya di air tuh. Nah, bagaimana cara dia bertahan? Ibu yakin kamu sudah mengetahuinya. Nah, ini ada walang sangit. Nah, walang sangit nih sering kita kalau misalnya tiba-tiba di rumah ada ambal, mungkin ya kan? Nah, ambalnya itu sudah lama sekali tidak dicuci. Kalau kita duduk tiba-tiba ada tercium bau tidak enak. Nah, pasti ada walang sangitnya. Nah, ini siput. Ini juga kamu sering nih kan, ketika dia terkejut pasti dia akan memasukkan tubuhnya ini ke dalam cangkangnya. Nah, tugasmu ini ya mencari bagaimana dia menyesuaikan diri, si cumi-cumi, si walang sangit dan si siput. Bu, digambar, tidak usah digambar, cukup kamu tuliskan saja di situ bagaimana cara mereka menyesuaikan diri. Lalu di sini buat diagramnya, tulisannya cara hewan beradaptasi. Sudah. Tadi yang pertama ada kamuflase, yang kedua ada mimikri, yang ketiga ada autotomi, ada menggulungkan diri. Ya, di sini sudah Ibu buat nih mengeluarkan tinta, ini punya cumi. Lalu nanti di walang sangit dia apa? Mengeluarkan bau. Lalu ada si siput memasukkan bagian tubuhnya ke dalam cangkangnya. Jadi nanti diagram kamu ini ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 untuk si siput ya Nak ya. Itu saja tugasnya hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.